Halo teman-teman, apa kabar? Saya berharap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film action yang masih hangat, yang baru saja rilis pada tahun 2023. Film ini dibintangi oleh salah satu aktor laga terbaik, yaitu Michael J. White. Seperti yang kita tahu, film-film yang dibintangi oleh beliau selalu dipenuhi adegan aksi menegangkan yang dapat memicu adrenalin. Tetapi seperti biasa, saya malas berlama-lama, langsung saja kita eksekusi alur cerita selengkapnya. Film dibuka di sebuah kota kecil di perbatasan Meksiko. Lalu kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Brian. Brian merupakan seorang pekerja konstruksi yang bermukim di sebuah rumah kontainer. Setiap hari Brian melatih kekuatan fisik dan ketajaman skill bela diri gaya bebas yang ia kuasai. Dari jarak yang tak begitu jauh terlihat seorang pemuda bernama Oscar secara diam-diam mengikuti setiap gerakan bela diri yang diperagakan oleh Brian. Selesai latihan, Oscar pun bergegas menuju ke sekolahnya. Sedangkan Brian seperti biasa menghabiskan waktu dengan bekerja. Sepulang dari sekolah, Oscar dikejar oleh geng L-17 yang dipimpin oleh seorang pemuda bernama John. Untung saja Oscar berhasil bersembunyi, sehingga John CS kehilangan jejaknya. Brian yang kebetulan sedang makan siang di kawasan tersebut tak sengaja melihat Oscar lari ketakutan saat dikejar oleh geng L-17. Lalu di malam harinya, John dan kawan-kawan berhasil menemukan keberadaan Oscar di rumahnya. Seperti biasa, geng ini datang untuk meminta jatah keamanan kepada Oscar. John mengatakan kalau bukan karena Hector, ia sudah lama membunuh Oscar. Diketahui kalau Hector adalah kakak Oscar yang merupakan kapten geng L-17. Di keesokan harinya, seperti biasa, Oscar secara diam-diam berlatih bela diri dengan mengikuti gerakan Brian. Tetapi kali ini Brian memergokinya. Namun Brian tidak marah ataupun kesal, ia justru bersedia melatih Oscar secara langsung. Setiap hari sebelum berangkat bekerja, Brian menyempatkan diri mengajari Oscar beberapa teknik dasar bela diri. Tujuan Oscar berlatih bela diri tak lain untuk melawan Eric dan kawan-kawan yang terus mengganggunya, terutama ketika Hector kakaknya sedang tidak ada di tempat. Tidak hanya melatih bela diri, Brian juga merekrut Oscar bekerja dengannya. Terhitung sudah hampir 2 bulan Oscar berlatih. Beberapa teknik dasar bela diri sudah ia kuasai. Bahkan Brian juga sudah mengajarkan salah satu jurus andalannya, yaitu jurus pukulan kilat. Brian merasa jurus tersebut sudah cukup memadai untuk Oscar membela dirinya dari bulian Eric dan kawan-kawan. Tetapi Oscar masih belum puas. Ia ingin menguasai semua jurus pukulan yang dimiliki oleh Brian, karena cita-cita Oscar adalah untuk menjadi petarung profesional. Brian pun menolak secara halus. Ia menasehati Oscar untuk menjadi seorang petarung profesional yang dibutuhkan bukan hanya gerakan pukulan jitu, tetapi juga teknik penguasaan diri dan kemampuan membaca gerakan lawan. Di keesokan harinya, Oscar didatangi oleh Hector, kakaknya yang baru pulang dari Amerika. Hector tampak tidak begitu suka Oscar bergaul dengan Brian, karena ia curiga Brian adalah seorang intel yang sedang menyamar. Come on, Hector. Oscar, be careful. Di keesokan harinya, Oscar mendaftar di sebuah gym tempat tinju. Di sana ia berkenalan dengan seorang gadis bernama Marisol. Hi. Untuk menyambut kepulangan Hector, geng L-17 termasuk Oscar merayakannya dengan menonton pertarungan bawah tanah. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang petarung juara bertahan yang bernama Big Boy. Siapapun yang dapat mengalahkan Big Boy, maka ia akan mendapatkan hadiah senilai $10.000. Mendengar hadiah itu, Oscar pun tampak tergiur. Lalu tiba-tiba ia malah menawarkan diri melawan Big Boy. Jelas semua orang tampak tidak percaya, terutama Hector kakak Oscar. Namun tanpa disangka Oscar mampu menumbangkan Big Boy hanya dalam durasi kurang dari 2 menit.
Sontak semua orang bersorak atas kemenangan Oscar. Sedangkan Hector tampak bangga dengan adiknya yang ia kira cupu ternyata adalah Suhu. Di tempat lain kita diperkenalkan dengan seorang pengecara bernama Pico. Saat sedang bermain golf, tiba-tiba Pico dikirimi sebuah video yang membuat ia tampak kaget setelah melihatnya. Lalu adegan beralih di sebuah penjara. Di sana kita akan diperkenalkan dengan seorang tahanan yang merupakan ketua mafia. Ia diketahui bernama Sonny. Hari itu Sonny dikunjungi oleh pengacaranya yaitu Pico. Pico datang untuk menunjukkan rekaman video tersebut, yaitu video Oscar melawan Big Boy yang viral di TikTok. Yang menjadi fokus mereka berdua adalah teknik pukulan Oscar, yaitu sama dengan teknik pukulan yang dikuasai oleh Brian, orang yang selama ini diincar oleh Sonny. Di sini kita masih belum diberitahu siapa sebenarnya Brian dan kenapa Sonny mengincarnya. Sonny lantas menugaskan Pico menyewa pembunuh bayaran dalam menemukan Brian. Dari lokasi video tersebut diambil diyakini Brian bersembunyi di kota kecil di perbatasan Meksiko. Nobody else fights like you gotta find him. Guzman brothers owe us a favor. Beralih ke Brian. Ia kesal karena sudah seminggu Oscar tidak datang dan tidak bisa dihubungi. Selain itu ia juga kesal karena Oscar membawa geng El-17 ke kediamannya tanpa izin. Hector menjelaskan kalau Oscar akan menjadi seorang petinju profesional dan ia meminta Brian menjadi pelatih tetap Oscar. Bahkan Hector siap membayar berapapun gaji yang diminta oleh Brian. Tetapi Brian menolak tawaran tersebut dan meminta Oscar untuk tidak menggunakan jurus pukulan yang ia ajarkan saat bertanding nanti. The answer is no. Sorry, but I can't. You don't even know how much money. Hector tampak tidak terima dengan penolakan itu. Bahkan ia dengan beraninya mengancam Brian dengan pistolnya. Namun dengan sigap Brian berhasil membalikkan keadaan. How's this? Forefinger of your left hand. Hector gets shot. Kemudian ia memaksa Hector dan anak buahnya untuk segera pergi dari kediamannya. Ia juga meminta Oscar untuk tidak lagi menemuinya. Sampai di sini kita masih belum diberitahu siapa sebenarnya Brian dan apa alasan ia bersembunyi ke tempat terpencil. With the paperwork, right? The office guy. Di keesokan harinya Hector dan Oscar mendatangi tempat pelatihan tinju. Tak lama setelah itu dua orang pria utusan Sonny pun muncul. Mereka berdua adalah saudara kembar bernama Guzman dan Mario. Mereka berdua mengaku sebagai promotor pertarungan tingkat nasional yang tertarik menjadikan Oscar petarung profesional setelah melihat aksinya dalam video yang viral tersebut. Guzman lalu bertanya kepada Oscar, apakah yang melatihnya adalah Brian sembari menunjukkan fotonya. Tetapi Oscar tak sempat menjawab karena Hector langsung mengusir mereka berdua. Look, we're just looking for someone. We also know that you're... Get the fuck out! Tak lama setelah Guzman dan Mario pergi, Hector pun menjelaskan kepada Oscar. Dari ciri-cirinya mereka berdua bukanlah promotor pertarungan, tetapi pembunuh bayaran profesional. Mendengar hal itu, Oscar pun mulai khawatir dengan keselamatan Brian, karena diketahui mereka berdua sedang mengincar gurunya. Oscar lantas mendesak Hector untuk segera mengantarnya ke rumah Brian, agar ia bisa memperingatkan gurunya itu sebelum terlambat. Awalnya Hector menolak, tetapi Oscar mengancam tidak akan mau bertarung lagi. Akhirnya ia pun luluh. Sesampainya di sana, Brian hanya memperbolehkan Oscar yang turun dari mobil. Oscar langsung menceritakan terkait saudara kembar yang sedang mencari Brian. Mendengar itu, Brian pun tampak panik, karena ternyata ia kenal dengan saudara kembar tersebut yang merupakan pembunuh bayaran paling brutal. Brian segera menyuruh Oscar dan yang lainnya bersembunyi ke dalam rumah. Lalu tiba-tiba, Dejo, what's up with the gun? Hector, run! Guzman bersaudara muncul dan langsung melakukan penembakan hingga menewaskan teman Hector. Beruntung Brian dan yang lain berhasil bersembunyi ke dalam rumah tepat waktu. Di sini akhirnya Brian mengaku kalau ia adalah seorang kapten polisi. Brian mendapat misi untuk menumbangkan organisasi mafia terbesar. Sejumlah ketua mafia termasuk Sonny berhasil ia jebloskan ke dalam penjara.
hingga menyebabkan mereka mengalami kerugian bisnis dan material dalam skala besar. Akibat dari itu, kelompok mafia yang masih tersisa lantas mengincar Brian selama bertahun-tahun untuk balas dendam. Tetapi Brian heran bagaimana mereka bisa menemukan persembunyiannya. Marisol lalu mengatakan, mungkin saja mereka tahu dari video pertarungan Oscar yang viral tempo hari. Mengetahui itu, Brian tampak kecewa dengan Oscar, tapi semuanya sudah terjadi. Sekarang mereka semua terjebak di rumah itu. Sementara di luar, Guzman mengarah ke mobil untuk mengambil bensin. Sedangkan Mario bersiap siaga melakukan penembakan dari jarak jauh. Kemudian Brian meminta Hector melewati jendela kaca anti peluru di rumah itu pada menit yang sudah ia tentukan untuk mengelabui Mario. Sementara ia akan keluar lewat pintu rahasia dan bersiap melakukan penembakan dari titik tersembunyi. Rencana Brian berhasil, Mario tewas ia bantai. Tak lama setelah itu, Guzman kembali sembari membawa bensin untuk membakar rumah tersebut. Beruntung Brian berhasil membuat posisi Guzman terpojok. Brian mengatakan kalau Mario sudah tewas ia bantai. Mengetahui itu, Guzman pun murka, hingga duel pun tak terelakkan lagi. Pada akhirnya Brian berhasil melumpuhkan Guzman. Kemudian ia bertanya siapa ketua mafia yang mengutus mereka berdua. Tetapi Guzman menolak menjawab, meskipun Brian mengancam akan membakarnya hidup-hidup. Timbang buka mulut, Guzman lebih baik mati dengan sengaja membakar dirinya sendiri. Akhirnya keadaan kembali aman. Brian mengatakan kemungkinan besar mereka akan mengutus pembunuh bayaran lain untuk menghabisinya. Untuk itu ia menugaskan Hector, Marisol, dan Oscar segera pergi melewati terowongan rahasia. Brian mengatakan kemungkinan besar yang mengutus kembar adalah Sonny Kilbane, seorang ketua mafia yang berkedok jenderal polisi yang menjalankan berbagai bisnis ilegal, mulai dari penjualan barang haram, penyelundupan senjata api, hingga perdagangan manusia. Brian memang berhasil menjebloskan Sonny ke dalam penjara seumur hidup. Tetapi bukan berarti Sonny tidak bisa apa-apa. Dari dalam penjara, Sonny menugaskan anak buahnya untuk menghabisi Brian. Bahkan istri Brian hampir saja tewas di tangan anak buah Sonny. Untung saja Brian datang tepat waktu menyelamatkannya. Untuk melindungi istrinya itu, Brian sengaja membuat sebuah skenario, yaitu memaksa istrinya membuat laporan KDRT ke polisi. Dengan begitu, Brian punya alasan untuk bersembunyi dari kejaran polisi. Jika ia tak kembali dalam waktu lama, Sonny pasti akan mengira kalau Brian sudah mati. Oscar bertanya kenapa Brian tak meminta perlindungan dari polisi saja. Brian menjawab percuma saja, karena sebagian petinggi polisi sudah disuap oleh Sonny. Bahkan di dalam penjara saja ia masih mendapat perlakuan khusus. Sesampainya di ujung terowongan, Brian menyuruh mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing. Sementara dirinya juga akan bersiap-siap untuk kabur ke tempat lain. Take care of yourself. Namun sialnya pasukan polisi suruhan Sonny sudah mengepung kediaman Brian. Mereka berusaha masuk dengan mendobrak pintu. Lalu inilah yang dilakukan oleh Brian. Sebagian polisi tewas dari jebakan yang sudah dipasang oleh Brian. Kini yang tersisa hanya tinggal 2 orang saja, dan Brian berhasil membuat posisi mereka terpojok, tetapi ia malah membiarkan mereka pergi begitu saja. Di keesokan harinya, Hector dan seorang temannya mendatangi kediaman Brian. Tetapi Brian sudah tidak ada di sana. Sementara mayat-mayat polisi tadi malam sudah ia bereskan. Keadaan rumah itu tampak seperti tak terjadi apa-apa. Beralih ke Sonny, ia sangat murka mengetahui semua pasukan yang ia utus dibantai oleh Brian dalam waktu singkat. Bahkan si kembar yang merupakan pembunuh bayaran terbaik tak bisa berkutik ketika berhadapan dengan Brian. Sonny lantas menugaskan Pico untuk menangkap istri Brian, ataupun orang yang dekat dengan Brian, seperti Oscar atau Hector misalnya.
Tujuannya tak lain untuk memancing Brian keluar dari persembunyiannya. Silence. Guard. Di lain sisi, Hector mengatakan kepada Oscar kalau Brian sudah menghilang dan ia yakin keadaannya baik-baik saja. Mendengar itu, Oscar pun sedikit lega. Kemudian Hector meminta Oscar untuk fokus berlatih demi mengejar cita-citanya menjadi seorang petarung profesional. Hector tak ingin Oscar menyia-nyiakan bakat dan jurus bela diri yang sudah diajarkan oleh guru kesayangannya, yaitu Brian. You gotta train, huh? You feel me? Place will start tomorrow, right? Setelah itu Hector mengarah ke markas geng mereka. Lalu tiba-tiba Hector disergap oleh Jack dan anak buahnya. Jack adalah polisi korup utusan Sony yang dibiarkan oleh Brian pergi dalam keadaan hidup tadi malam. Kemudian mereka membawa Hector ke sebuah tempat untuk diinterogasi sembari disiksa. Mereka ingin tahu di mana keberadaan Brian saat ini. Hector berkata jujur bahwa ia tidak tahu apa-apa, tetapi Jack tak percaya dan langsung menugaskan anak buahnya untuk memotong telinga Hector. Lalu tiba-tiba Already told you. Brian muncul sembari menodongkan senjata. Di sini Jack mengatakan kepada Brian, membiarkannya hidup adalah kesalahan besar. Seharusnya Brian membunuhnya ketika ada kesempatan. Lalu dengan sigap Brian menuruti permintaan Jack. Sialnya Brian kehabisan amunisi. Menyadari itu, ia segera bergegas lari sekuat tenaga dari kejaran anak buah Jack yang sembari membawa golok. Brian sengaja menuntun mereka semua ke tengah lapangan agar ia bisa dengan mudah membantai mereka semua satu persatu. Setelah itu Brian kembali lagi untuk melepaskan Hector. Di sini Hector semakin kagum dengan Brian yang masih bisa selamat meski diserang oleh puluhan orang bersenjata tajam. You. 68. Kemudian mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu Oscar dan Marimol mendatangi kediaman Brian untuk memastikan apakah gurunya itu sudah benar-benar pergi. Lalu tiba-tiba Oscar! ternyata mereka ini adalah anak buah Hector dari kepolisian. Eric juga mengaku kalau Brian adalah guru yang melatihnya seni bela diri. Tujuan Eric dan kelompoknya datang tak lain untuk mencari Brian dan memastikan apakah ia baik-baik saja. Lalu Eric bertanya apakah Oscar tahu di mana keberadaan Brian saat ini. Oscar menjawab kalau ia tidak tahu. Lalu ia kembali bertanya bagaimana dengan kakaknya, yaitu Hector. Oscar menjawab kalau tidak mungkin Brian ada bersama Hector karena ia benci dengan polisi. Mendengar itu Eric langsung beranggapan mungkin saja Hector yang telah atau mungkin akan membunuh Brian, mengingat Brian adalah polisi. Mendengar ucapan Eric yang lumayan masuk akal, akhirnya Oscar bersedia mengantar Eric dan pasukannya untuk menemui Hector. You're quiet. Sorry I asked. Sedangkan Hector dan Brian saat ini masih dalam perjalanan. Hector bertanya bagaimana caranya Brian bisa menumbangkan organisasi mafia besar. Apalagi organisasi mafia yang didalangi oleh seorang jenderal polisi seperti Sony. Brian menjawab hal itu tidaklah mudah, karena yang ia lawan bukan hanya kelompok mafia brutal, tetapi juga kelompok polisi korup dan tentara bayaran yang disogok oleh Sony. Brian bahkan membutuhkan waktu bertahun-tahun dengan menyamar sebagai anggota geng untuk mencari info dari dalam. And fight this. No, if anything, I'd say I'm more. Beralih ke Oscar, ia mulai curiga ada yang tidak beres dengan gelagat Eric. Seharusnya mereka mengarah ke pusat kota, tempat di mana biasanya Hector nongkrong. Tetapi ini malah ke lokasi lain yang masih belum jelas mau kemana. Kemudian secara diam-diam Oscar menelpon Hector, melapor kalau saat ini ia bersama dengan Eric. Mendengar nama Eric, Brian pun tampak panik, dan ia langsung bertanya kepada Oscar kemana Eric membawa mereka. Belum sempat dijawab, malah kepergok duluan sama Eric, dan dia langsung membuang ponsel itu. Brian mengatakan kepada Hector kalau saat ini Oscar dan Marisol disekap oleh Eric, anak didiknya yang berkhianat dan menginginkan ia mati. Brian langsung melacak lokasi Eric lewat nomor ponselnya.
Ternyata Oscar dan Marisol dibawa menuju ke markas seorang ketua mafia yang bernama Don Paldas. Paldas adalah rekan mafia yang tergabung dalam organisasi yang juga mengalami kerugian besar akibat ulah Brian. Paldas menyalahkan Sonny atas kekacauan ini karena Brian adalah bawahan Sonny di kepolisian. Di sana juga ada Pico yang menginginkan Brian hidup-hidup untuk diserahkan kepada Sonny. Ternyata Sonny ingin memaksa Brian untuk mencabut laporannya bahwa Sonny tidak terlibat dalam organisasi mafia manapun. Tetapi Paldas menolak bernegosiasi. Dia tetap akan membunuh Brian ketika dia tiba nanti. Tapi sialnya berjam-jam menunggu Brian tak kunjung tiba. Akhirnya mereka memutuskan untuk menelpon Hector demi melacak keberadaan Brian lewat nomor ponselnya. Sementara itu Brian dan geng El Serpentin saat ini sedang menyusun strategi untuk menyerang pasukan Paldas. Beralih ke Oscar yang saat ini dipaksa menelpon Hector. Namun Brian melarang Hector menjawab panggilan tersebut. Lalu tak lama setelah itu geng El Serpentin muncul ke markas. Sedangkan di dalam Paldas langsung menghabisi Pico. Sementara itu Oscar dan Marisol tidak bisa berbuat apa-apa karena sedang diawasi oleh seorang anak buah Paldas yang bersenjata. Pada waktunya bersamaan Hector dan Brian muncul, sehingga baku tembak pun semakin memanas. Di tengah itu Hector dan Brian menyusup ke dalam markas untuk mencari Oscar dan Marisol. Beralih ke Oscar yang pada akhirnya berhasil membantai seorang penjaga. Tak lama Eric masuk ke dalam ruangan dan berduel dengan Oscar. Namun pada akhirnya Eric berhasil dilumpuhkan oleh Marisol. Setelah berhasil membantai semua anak buah Paldas, Brian langsung menemui Oscar dan berkata kalau ia sudah menghubungi pasukan FBI. Saat ini mereka sedang dalam perjalanan. Saat sedang mengarah keluar, mereka bertiga diserang oleh Paldas. Beruntung Hector berhasil menghabisinya. Pada malam harinya pasukan FBI pun sampai ketika keadaan sudah aman. Tak lama setelah itu istri Brian pun tiba. Setelah sekian tahun akhirnya mereka berdua kembali bertemu. Di akhir film terlihat Eric dan anggota El Serpentin datang menjenguk Sonny dengan menyamar sebagai pasukan polisi. Tidak dijelaskan apakah Brian akan menghabisi Sonny karena film keburu selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.